Kalau dari awal Anda menjadi presiden menggunakan ijazah terindikasi palsu, bagaimana Anda ke depan? Bukankah semua akibat perbuatan hukum Anda itu menjadi palsu? Kita menuduh Jokowi ijazahnya palsu. Kita harus buktikan. Hati-hati Bu, ini nanti memicu hal yang lebih luas. Masalahnya cuma ijazah palsu, nanti kemana-mana jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai Jokowi akhirnya pamerkan ijazah asli usai ramai tuduhan ijazah palsu. Benarkah? Tonton sampai habis ya. Beredar kabar bahwa Presiden Joko Widodo, Jokowi, akhirnya memamerkan ijazah asli usai ramainya tuduhan ijazah palsu yang beredar belakangan ini. Kabar tersebut dibagikan melalui video dalam kanal YouTube bernama Politik Terkini. Dalam bagian thumbnail video tersebut menunjukkan foto Jokowi memegang selembar kertas yang diklaim merupakan ijazah asli miliknya. Ada pula foto Wakil Presiden Maruf Amin, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY, hingga Menhan Prabowo Subianto. Begini narasi yang tertulis dalam thumbnail video dan judul tersebut. Viral dengan tegas Presiden Joko tunjukkan ijazah asli milik dirinya. Tulis judul, sungguh biadab, tuduh semua ijazah Jokowi palsu dengan tegas Presiden tunjukkan bukti ini, tulisan dalam thumbnail video. Lalu benarkah klaim tersebut? Penjelasan, hasil penelusuran Turbackhoax.id, jaringan suara.com, klaim soal Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya setelah panasnya isu dan tuduhan ijazah palsu adalah salah. Faktanya, video yang berdurasikan 10 menit itu tak ada rekaman cuplikan Jokowi memamerkan ijazah miliknya itu. Video itu nyatanya bersih pernyataan Bambang Trimulyo mengenai gugatannya terhadap Jokowi yang mengklaim Presiden RI itu menggunakan ijazah palsu dalam pendaftaran Pilpres 2019 lalu. Selain itu, foto yang diperlihatkan dalam thumbnail video merupakan hasil suntingan atau editan. Foto Jokowi yang memperlihatkan ijazah berasal dari kanal YouTube milik Sekretariat Kabinet RI dengan judul Pengarahan Presiden RI kepada Kadin Provinsi se-Indonesia, Jakarta Timur, Rabu, 23/8. Terlebih lagi, selembar kertas yang dipegang dan dipamerkan Jokowi bukanlah ijazah miliknya, melainkan kertas pidato. Momen tersebut dapat dilihat dalam cuplikan asli pada menit ke-14.58. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, maka kabar yang diunggah oleh kanal Politik Terkini soal Jokowi pamerkan ijazah asli usai ramai tuduhan ijazah palsu adalah keliru. Informasi yang telah tersebar tersebut masuk ke dalam kategori konten menyesatkan atau misleading content. Jokowi digugat soal ijazah palsu, Istana, kalau tak disertai bukti, gugatan mengada-ada. Staf Presiden Bidang Hukum Dini Purwono memberikan tanggapan soal Presiden Joko Widodo Jokowi yang dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan Presiden Pilpres tahun 2019. Menurut Dini Purwono, mengajukan gugatan adalah hak warga negara. Hanya saja, harus disertai dengan bukti yang kuat. Kalau memang merasa memiliki bukti yang cukup sebagai dasar gugatan, silakan nanti disampaikan dalam proses pengadilan, ujar Dini dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan. Selasa 4 Oktober tahun 2022. Namun, apabila penggugat tidak berhasil menyampaikan bukti-bukti nyata dan solid, akan terjawab sendiri nanti bahwa gugatan adalah mengada-ada, karena tidak berhasil membuktikan apa yang dituduhkan. Dan apabila itu terjadi, jelas hanya akan menampar muka penggugat sendiri, katanya melanjutkan. Kemudian, Dini menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memiliki semua ijazah asli beliau. Menurutnya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan mudah. Kecuali penggugat mau mengatakan bahwa institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut mengeluarkan dokumen palsu. Kalau terkait hal ini, kami serahkan kepada institusi yang bersangkutan melakukan klarifikasi, ujar Dini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019 lalu.
Gugatan itu diajukan oleh seorang warga bernama Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober 2022 dan terdaftar dalam perkara nomor 592 bagi PDT.J bagi 2022 bagi PNJKT.IST dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Selain Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, petitum pertama dari gugatan adalah meminta hakim mengabulkan seluruh gugatan. Dalam petitum kedua, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Sementara, dalam petitum ketiga, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu. Sebagai kelengkapan syarat pencalonannya, untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018, untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Adapun proses perkara ini baru memasuki tahap pendaftaran. Belum diketahui kapan sidang perdana akan digelar. Kasus ujaran kebencian ijazah palsu Jokowi, Bambang Trimulyono dituntut 10 tahun penjara. Tim Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian Bambang Trimulyono hukuman 10 tahun penjara. Demikian halnya dengan terdakwa atas kasus yang sama, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, yang juga mendapatkan tuntutan hukuman 10 tahun penjara dari tim Jaksa Penuntut Umum. Sidang dua terdakwa itu digelar secara terpisah di Pengadilan Negeri Solo, Selasa, 21 Maret tahun 2023. Hal itu menyusul mundurnya tim penasihat hukum Bambang Trimulyono dan hanya mendampingi Gus Nur dalam sidang kedua. Dalam sidang pertama, yang mengadili Bambang Trimulyono, jaksa menilai terdakwa bersalah dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat bersama-sama. Hal itu diatur dalam pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan umum pidana, Ju pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa saudara Bambang Trimulyono selama 10 tahun dikurangi masa tahanan terdakwa selama di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ujar Jaksa Apriyanto Kurniawan saat membacakan tuntutan. Bambang Trimulyono sempat menyatakan penolakannya terhadap pembacaan tuntutan itu. Bahkan ketika jaksa membacakan tuntutan, Bambang menutupi telinganya dengan dua tangan. Sejumlah barang bukti disita, seperti satu flash disk berisi video unggahan channel YouTube Gus Nur 13 Official, 2 lembar tangkapan layar postingan video pada akun YouTube Gus Nur 13 Official, dan sebagainya. Bambang Tri juga diminta membayar biaya perkara Rp2.000 usai pembacaan tuntutan. Ketua Majelis Hakim MOH, Yuli Hadi mengatakan, Bambang Trimulyono berhak mengajukan pledoi. Terdakwa diberi waktu seminggu hingga agenda persidangan digelar pada Selasa minggu depan. Sekarang giliran saudara untuk mengajukan pledoi atau pembelaan. Saudara Bambang Tri boleh mengajukan secara pribadi atau boleh menunjuk penasihat hukum lain, kata Yuli Hadi. Menanggapi tuntutan jaksa, Bambang menyatakan akan menggunakan haknya mengajukan pledoi. Saya tetap akan menggunakan hak saya, menggunakan pledoi saya, kata dia. Adapun dalam sidang Gus Nur, tim JPU sepakat menuntut terdakwa dengan hukuman 10 tahun penjara, sesuai pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan umum pidana, Ju pasal 55 ayat 1 KUHP. Gus Nur saat dimintai tanggapan seputar tuntutan itu, menyatakan keberatan dengan tuntutan JPU dikarenakan posisinya yang hanya sebagai pemantik narasumber. Ia memastikan mengajukan pledoi, saya kan hanya YouTuber yang mengundang narasumber. Dan di persidangan, juga begitu alurnya,
Ini tuntutannya sama dengan Bambang. Selasa kita ketemu di pledoi, kita sampaikan semuanya di situ, kata dia. Penasihat hukum Gus Nur, Andika Dian Prasetyo, menilai tuntutan 10 tahun tidak adil karena status clean-nya yang hanya warga biasa yang mengkritik Presiden Joko Widodo Jokowi. Ia pun mengaku tidak puas dengan tuntutan jaksa yang menyebut bahwa Gus Nur membuat keonaran dikarenakan kasus yang diangkat berdasarkan komentar-komentar yang berada dalam konten YouTube-nya bersama Bambang Trimulyono. Bambang Trimulyono dituntut 10 tahun bui soal ijazah palsu Jokowi. Berikut kilas balik kasusnya. Tim jaksa penuntut umum menuntut terdakwa kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian Bambang Trimulyono hukuman 10 tahun penjara. Tak hanya itu, tim penuntut umum menuntut hukuman 10 tahun penjara bagi terdakwa atas kasus yang sama yaitu Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Hukuman tersebut merupakan buntut dari tuduhan mereka mengenai ijazah palsu Jokowi. Sidang kedua terdakwa digelar secara terpisah di Pengadilan Negeri Solo, Selasa, 21 Maret tahun 2023. Hal tersebut menyusul mundurnya tim penasihat hukum Bambang Trimulyono, sehingga hanya mendampingi Gus Nur dalam sidang kedua. Lantas, bagaimana kilas balik kasus Bambang Trimulyono dan Gus Nur? Dirangkum dari berbagai sumber. Berikut adalah kilas balik kasus gugatan mengenai ijazah palsu Jokowi. Senin, 3 Oktober tahun 2022, Bambang menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat iwal dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan Presiden Pilpres pada tahun 2019. Gugatan tersebut terdaftar dalam perkara nomor 592 bagi PD.J bagi 2022 bagi PNJ KT.PST dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum PMH. Tak hanya itu, Bambang juga menggugat Komisi Pemilihan Umum KPU, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dia meminta supaya Jokowi dinyatakan telah membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Bambang juga meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode tahun 2019. Syarat pencalonan tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018. Tak lama kemudian, Bambang mencabut gugatan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Kuasa hukum Bambang P. Ahmad Kosinudin mengatakan surat pencabutan perkara tersebut telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Register perkara telah dicabut dan dianggap tidak ada. Jadi tidak perlu kami hadir lagi. Kalau kami dipanggil, ya kami tetap tidak hadir, ujar Kosinudin dalam konferensi pers Kamis 27 Oktober tahun 2022. Sementara itu, Rektor Universitas Gadjah Mada UGM Ova Emilia secara terpisah mengatakan bahwa Jokowi merupakan alumnus program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1980. Ova menjelaskan bahwa Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh pihak kampus atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik. Kami meyakini keaslian ijazah sarjana Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, kata Ova, seperti dilansir dari laman resmi UGM. Dua penggugat ijazah Jokowi ajukan kasasi setelah vonis banding 4 tahun penjara. Dua penggugat ijazah Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Bambang Trimulyono, dan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, mengajukan kasasi atas vonis banding Pengadilan Tinggi Semarang yang menghukum mereka 4 tahun penjara. Kuasa hukum keduanya, Egy Sujana, menyerahkan tambahan memori kasasi ke Pengadilan Negeri PN Solo pada hari ini, Selasa,
22 Agustus tahun 2023. Egy mengatakan, kliennya mengajukan kasasi karena menilai vonis yang selama ini dijatuhkan kepada mereka tidak sesuai fakta yang ada. Bambang dan Gus Nur sebelumnya mendapatkan vonis 6 tahun penjara saat persidangan tingkat pertama di PN Solo. Egy menyatakan telah menyerahkan memori kasasi sebelumnya. Dasar kita adalah edaran Mahkamah Agung nomor 20 tahun 1983, bahwa sebelum putus bisa menambahkan atau memperbaiki materi pembelaan, kata Egy kepada awak media, di Solo, Selasa, 22 Agustus tahun 2023. Serahkan beberapa materi tambahan. Ia menjelaskan ada beberapa materi tambahan yang diberikan PN Solo, menurutnya keduanya tidak bersalah. Untuk bukti memori kasasinya, sudah kita sampaikan dan diterima pihak PN, untuk selanjutnya diteruskan ke EMA, kata Egy. Beberapa poin pentingnya, lanjut Egy Sujana, kedua terdakwa menjalankan peran, serta masyarakat dalam konteks penegakan hukum, kemudian setiap masyarakat memiliki kebebasan berpendapat baik lisan maupun tulisannya. Kebebasan berpendapat dijamin Undang-Undang Dasar UUD 45 Pasal 28, tuturnya. Kemudian poin yang terakhir, lanjutnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP Pasal 108. Setiap orang mengetahui, ada suatu kejahatan dapat bertindak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dalam konteks ini, kedua klien kami menggugat Jokowi terkait dugaan ijazah lalu, kemudian berlanjut justru dengan menggugat. Klien kami ditangkap dan dipenjara sampai hari ini bersama. Ucap dia, menurut Egy, hal itu merupakan satu kekeliruan besar dalam hukum, di mana masyarakat yang melakukan peran dalam kontrol sosial dan mengemukakan pendapat yang seharusnya dijamin undang-undang, namun malah mendapat kurungan penjara. Namun hingga saat ini, baik sidang di tingkat PN hingga PT Jokowi hanya diam, tidak berani menunjukkan ijazah yang asli, maka logika hukum mengatakan, dia mengakui bahwa memang dia tidak ada ijazah aslinya, papar dia. Tantang Jokowi tunjukkan ijazah asli, bila Presiden Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya, lanjut dia, maka pihaknya akan berhenti dan menerima vonis hukuman yang diberikan. Bahkan Bambang Tri sampai sesumbar, bila ijazah itu ada dan asli, dia siap menembak kepalanya sendiri. Ujar Egy. Hal senada juga diungkapkan kedua kuasa hukum terdakwa lainnya Damai Hari Lubis. Dia menuturkan, kasus ini akan terang, bila Presiden bisa menunjukkan ijazah aslinya. Poinnya di situ, klarifikasi dengan bukti, jangan hanya katanya ada, lah buktinya apa? Katanya, kasus ini bermula dari Bambang Tri dengan Gus Nur melakukan podcast di channel YouTube Gus Nur 13 Official. Dalam podcast itu, Gus Nur mengundang Bambang Tri untuk membahas dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Bahkan, Bambang Tri diminta Gus Nur melakukan sumpah mubahalah untuk meyakinkan informasi yang diberikan benar. Demikianlah kabar Nusantara hari ini yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.